Halo Ceroniti, yang bakal ceritain ringkasan film seru sebagai penghibur gabut yang nggak cabut-cabut dari hidup yang semakin semrawut sambil pegang HP butut. Kali ini gua akan nemenin lo nonton film horor dewasa yang mungkin asik kalau ditonton pakai handsfree atau gedein volume videonya guys. Judul dari film ini adalah The Maid yang dirilis pada tahun 2020 lalu di negeri Gajah Putih yaitu Thailand. Akan ada banyak spoiler aktif yang harus gua sensor ya guys, mengingat genre dari film horor ini gabungan dari horor dewasa dan psikopat sadis. Kuilah, kita siap-siap hororin cerita film ini setelah bumper berikut. Diawali dari seorang gadis belia imut yang baru datang ke rumah mewah nan antik untuk menjadi pembantu guys. Namanya adalah Joy. Kedatangan Joy sudah ditunggu oleh kepala pembantu yang bernama Ibu Wan. Joy pun diberikan SOP sebagai pembantu baru di rumah itu. Majikan pertama yang harus dilayani Joy adalah Lady Nit, anak dari tuan dan nyonya besar yang masih kecil yang lagi asik gambar-gambar. Ibu Wan bilang sih, katanya Lady Nit sakit, jadi nggak bisa keluar kamar apalagi keluar rumah. Joy pun diantar Pak Chai, yaitu supir di rumah itu untuk menuju sebuah pavilion khusus pembantu. Joy pun nanya sama Pak Chai, kenapa pembantu di rumah itu sering ganti-ganti? Si Pak Chai malah skut alias gak jawab pertanyaan Joy. Aneh nih orang. Lagi asik ngaca nyocokin seragam pembantu. Joy lihat ada orang yang berlari di tangga menuju lantai atas pavilion. Pas dikejar, ternyata nggak ada apa-apa. Anehnya, waktu Joy lagi rebah-rebahan, tiba-tiba pintu... Ternyata Joy cuma ngimpi. Jin. Besoknya si Joy imut ini dikenalkan kepada nyonya besar, namanya adalah Nyonya Uma. Nyonya Uma menanyakan riwayat bekerja Joy, dan dijawab oleh Joy bahwa terakhir dia bekerja pada orang asing yang akhirnya kembali ke negaranya dan menjual rumahnya. Joy menemani Lady Nit untuk tidur. Maka dinyanyikanlah lagu pengantar tidur oleh Joy, yaitu lagu yang sering dia nyanyikan oleh orang tua Joy saat masih kecil. Lady Nit pun tidur, namun tak lama kemudian Joy mendengar suara aneh di kamar Lady Nit. Dia pun mencari sumber suara itu, tapi nihil, Joy tak melihat apapun. Ketika Joy membawa bak cucian kotor untuk dicuci, tanpa sengaja dia menabrak seseorang. Dan dia adalah Tuan Miraj, yaitu suami Nyonya Uma dan tuan besar di rumah itu. Joy pun memperkenalkan diri dan meneruskan tugasnya. Malamnya, selesai melayani tuan dan Nyonya makan, Joy memandikan Lady Nit. Lagi-lagi, Joy dikejutkan oleh sebuah sosok yang dilihat melalui kaca kamar mandi. Joy merasakan ada yang tidak beres dengan rumah itu. Ada banyak keanehan yang dia rasakan, seperti ada orang lain yang tengah memperhatikannya. Dengan penasaran, Joy coba mengeksplor beberapa ruangan termasuk ruangan perpustakaan. Di sana dia menemukan beberapa foto, dan salah satunya adalah foto seorang pembantu dengan tuan dan nyonya. Tiba-tiba, Joy pun berlari keluar ruangan dengan ketakutan menuju kamar Lady Nit. Namun ternyata Lady Nit sudah di luar kamar dan menyuruh Joy untuk melihat. Joy pun menarik Lady Nit untuk kabur. Hal itu langsung diceritakan oleh Nyonya Uma, namun dibantah oleh Nyonya Uma. Joy menunjukkan bahwa hantu itu mirip dengan foto yang didapatnya di ruang perpustakaan yang terjatuh. Nyonya Uma pun mengatakan bahwa wanita yang ada di foto itu adalah pembantu yang lama, dan Joy pun disuruh pergi. Nyonya Uma langsung teringat pada pembantu di foto itu. Ketika suaminya, yaitu Tuan Niraj, begitu amat mencintai pekerjaannya hingga dirinya merasa diabaikan dan kesepian. Pembantu itulah yang mengganti kesepiannya dan menjadi teman ranjangnya untuk mengadu kerang. Suatu hari, ketika para pembantu yang sedang menyiapkan segala kebutuhan di dapur sambil ngegosip, Joy menanyakan kepada Ibu Wan tentang sosok seorang pembantu lama yang bernama Ploy. Ibu Wan malah marah ditanya begitu dan pergi. Mbak Born, yaitu pembantu satunya, juga ditanyakan hal yang sama. Born juga AAIU ditanya Joy. Jawabannya sedapatnya aja.
dan pergi meninggalkan Joy yang masih memendam misteri tentang orang yang bernama Ploy ini. Hal yang sama pun ditanyakan Joy pada Pak Chai di pavilion. Kali ini Pak Chai lebih bersahaja. Dia menceritakan bahwa Ploy adalah seorang pembantu spesial bagi Nyonya Uma. Namun Ploy meninggalkan rumah itu 5 tahun yang lalu tanpa memberitahu siapapun. Joy masih belum mendapatkan informasi secara jelas. Seperti masih ada yang disembunyikan oleh Pak Chai. Next, suatu hari dia mendapatkan Lady Nit dimarahi oleh Nyonya Uma. Ternyata pangkal masalahnya adalah Lady Nit menggambar 3 orang, yaitu Nyonya Uma, Tuan Niraj, dan Ploy. Itu dikatakan Lady Nit pada Joy bahwa Ploy lah yang menyuruhnya. Joy pun semakin bingung. Keanehan selanjutnya adalah ketika dia mendapati Tuan Niraj sedang berbicara dengan seseorang di ruangan kerjanya. Joy melihat sosok nyata Ploy, namun dengan cepat menghilang ketika Joy mencoba masuk ke ruangan itu. Tuan Niraj yang kaget melihat Joy, lalu mengambil gambar yang dipegang Joy yang tak lain adalah gambar yang dibuat Lady Nit dan menyuruhnya untuk pergi dari ruangan itu. Tuan Niraj lalu terbuai dengan masa lalunya ketika dia mengambil sebuah foto yang dia simpan di dalam buku. Sosok Ploy dulu yang datang menemaninya bermain catur untuk mengusir kesepiannya ternyata membangkitkan hasrat Tuan Niraj yang selama ini tidak dia dapatkan dari istrinya. Ploy pun dicumbunya, lalu proses irigasi terjadi di meja kerja Tuan Niraj. Joy yang masih mencari informasi tentang Ploy dan semua keanehannya menanyakan kepada Lady Nit. Tiba-tiba sosok menakutkan menyergapnya dan membuat semua pandangan Joy hitam. Lalu muncul sebuah ilustrasi ketika Ploy mengatakan kepada Tuan Niraj bahwa dia hamil. Kegembiraan Tuan Niraj yang merindukan seorang anak terpatahkan ketika Nyonya Uma tidak terima dengan pengakuan suaminya. Joy seperti tertelan oleh rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi di rumah itu dan menjadi bagian dari kasat matanya. Kini Ploy tengah mengandung bayi sambil tersenyum menatap ke arah Joy. Bayi itu diletakkan di tempat tidur karena Ploy hendak membersihkan bathtub. Tiba-tiba si bayi menangis. Ploy pun dengan tergesa mendatangi si bayi. Namun sayang, ada banyak sabun di lantai yang membuat Ploy terpleset dan terjatuh, hingga kepalanya terbentur bibir bathtub dan mengeluarkan banyak darah. Dalam keadaan sekarat, datangnya Uma yang bukan menolongnya, malah menutup pintu kamar mandi dan menyuruh para pembantunya juga Pak Chai memasukkan Ploy ke dalam plastik untuk dikubur hidup-hidup, walau Ploy masih terlihat bergerak. Joy juga menyaksikan di sana ada Tuan Niraj yang tidak bisa berbuat apa-apa atas perlakuan istrinya yang juga terlihat tengah menggendong bayi Ploy. Ternyata ilustrasi itu menuntun Joy pada kejadian tentang Ploy yang dikuburkan di pekarangan rumah. Dan juga ternyata di sini baru kita ketahui bahwasanya Ploy adalah kakak kandung Joy. Geser. Dalam sebuah perbincangan dengan seorang psikiater yang memvonis Joy kehilangan kestabilan mental, menanyakan tentang perkembangan Joy. Joy sendiri mengatakan bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru dari pekerjaan lamanya di rumah orang asing. Ternyata perkataan itu adalah kamuflase. Sebenarnya Joy telah membunuh dengan sadis seluruh orang yang ada di rumah asing itu. Joy telah menjadi seorang psikopat imut yang sadis demi menemukan informasi kehilangan kakaknya dengan menjadi pembantu di rumah-rumah orang asing, yang akhirnya mengantarkannya ke rumah Tuan Niraj. Malam itu, pesta ulang tahun Nyonya Uma. Persiapan pun dilakukan dengan sangat rapi, mengingat tamu-tamu undangan yang datang adalah orang-orang penting dari dalam dan luar negeri. Ketika pesta dimulai, Joy mendatangi Pak Chai yang ada di dalam mobil. Dan dengan aksi yang sudah direncanakannya, Pak Chai dibunuh oleh Joy dengan memasukkan kepala Pak Chai ke dalam plastik hingga tidak bisa bernapas lagi. Ibu Wan yang diminta Nyonya Uma untuk menyuruh Pak Chai menyiapkan mobil karena ada beberapa tamu yang perlu diantar mendatangi Pak Chai yang ada di dalam mobilnya. Mendapati Pak Chai yang telah mati, Ibu Wan bergegas ingin memberitahukan kepada Nyonya Uma. Namun di sana sudah ada Joy yang telah siap menghunuskan pisau ke perut Ibu Wan. Ibu Wan pun tewas. Dari situ, Joy mendatangi Mbak Born yang tengah asik menyiapkan masakan. Namun Mbak Born juga mendapatkan perlakuan sama. Dia diikat di kursi dan mulutnya disumpal. Joy pun mengatakan kepada Mbak Born
kalau dia akan kembali setelah memberikan anggur kepada para tamu dengan terlebih dahulu membubuhkan racun ke dalam anggur itu. Anggur pun diberikan kepada para tamu. Dan Joy kembali menemui Mbak Bourne serta... sadis. Joy kembali ke pesta untuk melayani para tamu. Nyonya Uma yang mendapati informasi dari Joy keberadaan Ibu Wan, meminta Joy untuk menjaga para tamunya, dan beranjak ke kamarnya. Tak lama setelah itu, para tamu yang sudah teracuni minuman Joy sekarat satu persatu. Disitulah Joy langsung membantai satu persatu juga dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan. Joy mendatangi kamar Nyonya Uma yang ternyata telah mengetahui jati diri Joy sebenarnya. Dia tahu bahwa Joy adalah adik dari Ploy dari surat-surat yang Joy kirim untuk Ploy. Dan ada foto keluarga mereka. Nyonya Uma yang sudah terkena racun di minumannya menyerang Joy yang bertubuh mungil itu, lalu mencekiknya. Namun hantu Ploy datang dengan suaranya, membuat Nyonya Uma berhenti mencekik Joy yang sudah tersungkur. Dendam, kejiwaan, serta emosi Joy menumpuk pada pisau yang dipegangnya dan menghujam leher Nyonya Uma berkali-kali. Nyonya Uma pun tewas. Tuan Niraj yang juga sudah teracuni sekaligus melihat panorama geletakan mayat-mayat tamunya mendapatkan serangan dari Joy juga bertubi-tubi menghujam dadanya. Akhirnya Joy pun membawa Lady Nit keponakannya untuk pergi meninggalkan rumah yang telah dibakar Joy. Cironiti, gak banyak hal yang bisa gue sampaikan kali ini selain kengerian seorang Joy, gadis imut nan lugu yang ternyata adalah pembunuh berdarah dingin, yang semata-mata hanya ingin mendapatkan keadilan dari kekejian yang diterima kakaknya dengan caranya sendiri. Cara yang mungkin bisa menjadi perspektif salah atau benar dari sebagian orang yang menilainya. Dan cara yang baik juga adalah dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar gue bisa terus dampingin lu untuk meringkas cerita-cerita film seru lainnya. Akhir kata, gue ucapin terima kasih lo masih bareng gue sampai menit ini. Sampai jumpa lagi, semangat dan salam bahagia.